Scripture reading kita pada sahabat ini diambil dari Mazmur 37 ayat 11, dikatakan demikian. Tetapi orang yang rendah hatinya akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Being humble. Satu kutipan yang saya coba rangkumkan pada saat pemilihan dari Presiden Amerika pada November 6, 2012. Inilah kutipan saya ambil daripada kandidat Mitt Romney. On November 6, 2012, we are going to send Obama and Biden to their home state where they belong. I and Paul will be a new leader for America. I do not have a concession speech because we will be elected as a new leader for America. Dan saya kutip lagi dari kutipan yang ditayangkan oleh Barack Obama. Berikut kutipannya ini. From the bottom of our heart, we encourage you to vote for moving America forward for the better of America and for equal chance for low and middle class of America. Dua kutipan yang sangat tertarik membuat saya memilih judul khotbah saya Being Humble. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, saat ini hamba-Mu akan membagi-bagikan firman Tuhan. Kiranya ajarilah hamba-Mu untuk berkata-kata, agar supaya terjadi perubahan dalam diri hamba-Mu dan juga kepada anggota-anggota yang mendengar, dan membuat kami bersatu memajukan sidang-Mu di Inland Empire ini, dan dengan demikian kami dapat mewarisi hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan kepada kami. Ampuni dosa kami, hadirlah di tengah-tengah kami, semuanya kami datang Isa, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Di dalam tadi saya ada sedikit PowerPoint, tapi rupanya masih salah teknis, tapi tidak apa-apa. Di dalam judul yang saya bawakan ini, saya harus mengambil waktu sekitar 30 menit. Akan tetapi saya mencoba untuk meringkaskan dan memotong lebih pendek lagi, karena jam sudah menunjukkan 12.25. Dan sedikit saya ceritakan dalam mempersiapkan khotbah saya ini. Saya kurang tidur dan sampai kadang-kadang jam 1 malam untuk mereview dan juga merubah. Tiba-tiba pada hari Jumat kemarin, ketika saya mengendarai mobil, saya mengalami satu kejadian yang mana saya melihat flash dan mata saya berkunang-kunang dan melihat double vision. Saya stop dan saya duduk menarik nafas dan mengambil air putih botol dan saya minum. Satu botol habis, saya coba
menggosok mata saya, masih agak sedikit kabur. Dan saya minum 1 botol lagi, airnya sudah mulai jelas. Saya lanjutkan pekerjaan saya, dan setiba saya di rumah saya katakan kepada istri saya, wah, tadi saya mengalami keadaan yang saya tidak sangka-sangka. Saya melihat seperti ada flash. Istri saya dengan cepat-cepat mengambil mesin tekanan darah tinggi dan didapati 171/110. Tiba-tiba istri saya mengambil obat darah tinggi dan dia suruh anaknya Desmond pergi membeli aspirin. Dan saya mengambil obat itu. Dan tadi pagi sebelum saya datang ke gereja ini, saya katakan kepada istri saya, apakah saya perlu mengambil obat sebelum berangkat atau tidak. Dia katakan, duduk dulu, mari kita ukur lagi. Tadi pagi 159/101, jadi dia katakan mesti ambil ini obat. Jadi mudah-mudahan saya bisa melanjutkan khotbah saya ini pada pagi hari ini. Berbicara mengenai being humble, ada 3 contoh di Alkitab yang saya ambil. Pertama, pada zaman Raja Saul memimpin bangsa Israel, banyak musuh yang dikalahkan oleh bangsa Israel ini, dan menyebabkan bangsa-bangsa lain mempersiapkan diri mereka dan mempersiapkan bala tentara mereka agar supaya mereka dapat mengalahkan bangsa Israel ini. Satu bangsa yang sangat menonjol pada saat itu adalah bangsa Filistin. Kalau saudara perhatikan news pada saat ini, peperangan terjadi di antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Dan pada saat itu, bangsa Filistin telah merekrut seorang pendekar ahli perang, yaitu bernama Goliat. Goliat datang bersama pasukannya dan menantang bangsa Israel yang di bawah pimpinan oleh Raja Saul. Melihat ketegapan daripada Goliat dengan senjata dan topeng dan badan dengan penuh dengan perlengkapan perang, mereka berlari-lari terbirit-birit. Mereka ketakutan. Tidak mungkin mereka akan dapat mengalahkan Goliat yang begitu perkasa. Namun di salah satu sisi, seorang ayah memerintahkan anaknya, seorang penggembala domba-domba. Ayah ini memerintahkan anaknya untuk pergi melihat abang-abangnya yang akan berperang. Ayahnya ingin mengetahui apakah anak-anaknya, abang-abangnya selamat. Daud, anak ini, pergi mendengarkan perintah orang tuanya dan pergi menuju medan pertempuran untuk melihat abang-abangnya. Dan apakah abang-abangnya selamat? Setiba di tempat itu, Daud melihat umat bangsa-bangsa Israel takut dan bersembunyi. Daud mendengarkan akan olok-olokan daripada Goliat. Goliat tertawa dan mengolok-olok Daud dan bangsa Israel, dan Daud merasa tidak menerima akan olok-olokan Goliat itu, sehingga dia berani untuk melawan Goliat. Tahukah saudara, dia pergi menghadap Raja Saul dan mengatakan, dia akan menghadapi Goliat. Raja Saul memberikan kepadanya pakaian, topeng, pakaian perang, dan juga pedang. Namun
Oleh karena sebagai penggembala yang kecil, orang yang kecil, jadi sepertinya tidak rasa leluasa dia memakai baju perang ini, sehingga dia tanggalkan baju perang itu. Dan apa saudara-saudara? Dia pergi ke sungai dan mengambil 5 batu tipis dari sungai itu. Dengan alat itu, dengan perasaan bahwa Goliat sudah menjelek-jelekkan bangsa kami dan bangsa Tuhan, dia menggunakan alat kecil itu dan menjatuhkan Goliat. Benar, saudara perhatikan dalam gambar ini bagaimana Daud mengayunkan ali-alinya dan Goliat jatuh sehingga bangsa Israel menang. Ini kita dapati dalam Samuel pasal 17. Goliat dirubuhkan dengan menggunakan 5 batu yang licin yang diambilnya dari dasar sungai. Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Dia menaklukkan Goliat dan bangsa Israel selamat dari tangan bangsa Filistin. Goliat menunjukkan kesombongannya dan keperkasaannya, namun itu tidak menyelamatkan hidupnya dan bangsanya. Ilustrasi kedua saya ambil di dalam buku Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Cerita ini menggambarkan ketika Yesus berada di Betania. Dia diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Sementara Yesus duduk makan bersama-sama Simon, tiba-tiba berita ini terdengar kepada Maria. Maria adalah wanita yang terkenal sebagai orang yang berdosa. Dia mendatangi rumah Simon, orang Farisi, dengan membawa sebuah buli-buli berisikan minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dan duduk dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Lalu Maria mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi yang ada di buli-bulinya. Simon sebagai orang Farisi yang boleh dikatakan orang yang terkenal, memperhatikan akan perlakuan Maria. Simon mengetahui siapakah Maria itu dan dosa yang bagaimanakah yang telah ia lakukan, sehingga timbullah pertanyaan di dalam hati Simon. Seandainya Yesus adalah nabi, sudah tentu dia akan mengetahui siapakah Maria itu dan dosa-dosa apakah yang telah diperbuat yang menyatakan dirinya orang berdosa. Prasangka-prasangka yang ada di benak Simon diketahui oleh Yesus. Maka timbullah percakapan antara Simon dan Yesus. Yesus berkata kepada ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, atau kalau zaman sekarang ini dikatakan rentenir, ya. Yang satu berhutang 500 dinar dan satu lagi berhutang 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup untuk membayar hutangnya ini, maka rentenir ini menghapuskan hutang kedua orang itu. Lalu jawab Yesus kepada Simon, siapakah di antara kedua orang itu yang terlebih mengasihi rentenir itu? Sebagai manusia sudah jelas kita yang menyayangi ada yang lebih banyak hutangnya, bukankah demikian? Hal itu pun jawaban daripada Simon. Simon menjawab, yang banyak hutangnya. Lalu Yesus berkata, betul pendapatmu itu. Sambil memandang kepada Maria, Yesus berkata kepada Simon, air untuk membasuh kakiku wanita itu sediakan. Tetapi seketika saya memasuki rumahmu, saya tidak diberikan air untuk menyuci kakiku agar supaya saya masuk bersih. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi wanita itu meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Air matanya digunakan untuk mencuci kaki Yesus dan mengeringkannya, mengelapnya dengan rambutnya yang panjang itu. Lalu dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Maria dengan rendah hati datang kepada Yesus, mengaku akan kelemahannya, dan dengan imannya dia diselamatkan. Cerita ketiga yang saya akan kutip ialah cerita yang tidak asing lagi bagi kita. Ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di mana diterangkan ada 3 golongan orang yang berjalan di suatu tempat, yaitu seorang ahli Taurat dan seorang imam Levi dan seorang orang Samaria. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke sarang penyamun yang bukan hanya harta orang itu dirampok habis-habisan, tetapi juga memukulinya dan meninggalkan dirinya hampir mati. Kebetulan imam turun melewati jalan itu dan melihat orang yang hampir mati itu. Iba hatinya. Akan tetapi imam ini tidak menolong orang yang hampir mati ini, melainkan mengarahkan perjalanannya ke jalan yang lain agar supaya tidak bertemu dengan orang ini. Kejadian berikutnya, seorang orang Levi melintasi dan melihat akan korban perampokan itu. Hal itu pun demikian, dia mencoba menghindarkan orang yang dirampok ini. Akan tetapi datanglah seorang Samaria yang sedang berjalan. Dalam perjalanannya dia melihat korban perampok itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dibalutnya lah lukanya dan disiramnya lah orang tersebut dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang tersebut ke atas keledai tunggangannya. Gantinya dia naik di tunggangan keledainya. Dia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan dia menuntun keledainya dan orang itu menuju tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan uang kepada pemilik penginapan dan memohon agar supaya merawat orang korban perampokan itu. Dan apabila biaya kurang, saya akan kembali dan membayar akan kekurangannya. Pada zaman itu, orang Samaria dianggap adalah orang yang terhina di kalangan bangsa Yahudi. Namun dengan kerendahan hati dan rasa kasihan, orang Samaria itu memikirkan korban perampokan ini, dan orang itu yang ditolongnya memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kesimpulan dari ketiga ilustrasi yang saya bawakan ini merupakan suatu pelajaran bagi kita anggota Masehi Advent hari ke-7. Kenapa saya katakan demikian? Kadangkala di gereja kita menganggap diri kita sebagai Goliat. Saya kuat, perekonomian kuat, pengetahuan akan Alkitab sudah dalam, bahkan pengalaman dalam gereja sudah lama, sehingga kita menganggap sombong. Tiba-tiba oleh karena persoalan kecil atau kritikan yang ditujukan padanya, maka tiba-tiba dia putus asa. Sebagaimana Goliat jatuh tersungkur disebabkan batu kecil. Namun apabila kita merendahkan diri kita seperti Daud, maka kita segala pencobaan akan dapat kita lewati. Saya teringat ketika ayah saya diangkat menjadi ketua UNI, kami pindah ke Jakarta. Oleh karena keluarga kami agak besar, yaitu dengan 4 laki-laki bersaudara, 3 perempuan dan 1 anak angkat,
membuat kehidupan di Jakarta sangat sulit bagi orang tua kami. Dan sebagai anak pendeta dengan gaji orang tua yang terbatas, seringkali kami lapar, dan makanan kami hanya nasi dan air dicampur dengan garam. Namun demikian, kami memakannya dengan lahap. Mengapa? Karena penghasilan yang orang tua kami terima tidak cukup, dan kami mengerti akan hal itu. Oleh karena sudah biasa dengan hal itu, maka makanan nasi dengan lauk pauk yang lebih tinggi daripada air garam, kami merasa sangat senang untuk memakannya. Kalau saudara kita sudah merendahkan diri kita sebawa-bawanya, ingat apa yang dikatakan dalam Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau saudara sudah di bawah, hanya pengharapan saudara kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun yang saudara akan terima merupakan satu berkat yang berharga bagi saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kadang-kadang kita terbawa oleh emosi ataupun keinginan kita. Namun ingatlah janji Tuhan itu. Apapun yang kita lakukan, apabila kita merendahkan diri dan menyerahkan kepada Tuhan, segala sesuatu akan berjalan dan nama Tuhan selalu kita bawa. Dengan demikian pekerjaan kita di dunia ini ataupun di gereja kita dapat sukses. Saudara-saudaraku, anggota Jemaat Inland Empire, kita dihadapi oleh tantangan di depan kita. Pemilihan pegawai baru akan segera dimulai. Bagaimanakah caranya untuk memajukan gereja kita? Pilihan ada di diri kita masing-masing. Apakah kita ingin maju atau mundur? Itu tergantung kepada saudara-saudara. Atau kali kita menggunakan keinginan hati kita. Ingatlah Daud, orang yang tidak mempunyai pengalaman dan sangat kecil dibandingkan Goliat, namun Tuhan menggunakannya untuk menyelamatkan bangsanya. Walaupun secara mata dan pikiran manusia tidak mungkin dengan batu tipis dari sungai dapat mengalahkan raksasa Goliat, hal itu tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Hal yang sama juga dapat terjadi di gereja kita. Walaupun dia kelihatannya masih muda, namun kalau penyerahannya kepada Tuhan dekat, maka tidak ada yang mustahil terjadi. Lihatlah Simon, orang Farisi itu yang merasa dirinya lebih tinggi. Lihat orang yang lebih suci dibandingkan Maria, orang yang banyak melakukan dosa, namun di mata Tuhan Maria diselamatkan dari dosanya. Kadang-kala kita berpikir oleh karena sumbangan kita besar pada gereja dibandingkan yang lain, maka kita lebih layak menjadi pengurus gereja. Namun Tuhan melihat hati saudara-saudara yang tulus hatinya. Walaupun tidak banyak yang diberikan, namun pemberiannya datang dari isi hati sanubarinya. Tuhan akan menggunakan orang Samaria yang hina dan rendah itu selamat dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang Lewi. Saudara dan saya berada dalam posisi manakah kita berdiri pada saat ini? Apakah saudara mengaku sebagai ahli Taurat, orang Lewi yang hanya istilah sekarang ini katakan NATO, not action, talk only, menjauhkan diri dari persoalan yang ada di dalam gereja? Ataukah kita termasuk seorang Samaria yang rendah hati, yang menjauhkan segala egoisme yang ada dalam diri kita dan membantu dengan sepenuh hati terhadap tugas-tugas di gereja? Maka Tuhan akan selalu menuntun kita dan memberkati segala usaha kita. Tuhan, tahun lalu saya dan istri mempunyai kesempatan berkunjung ke Israel. Setiba kami di kota Jericho, di sana kami dibawa kepada puing-puing benteng kota Jericho, yang mana pada zaman bangsa Israel mereka mengelilingi tembok itu 7 hari dengan mengangkat tabut perjanjian dan meniupkan trompet. Yang menarik bagi saya, di atas bukit Jericho Tuhan dicobai. Jarak daripada gunung bukit yang temptation atau dikatakan tempat di mana Yesus digoda oleh setan begitu jauh.
Jadi kalau saudara perhatikan ketika saudara berdiri di tempat puing-puing daripada tembok Jericho itu, saudara dapat merasakan bagaimana jauhnya tempat itu, bagaimana Yesus berjalan di tempat itu, mendaki gunung yang tinggi. Sedangkan kita pada saat itu harus menaiki monorail untuk menuju ke tempat itu. Dan tempat itu oleh karena tingginya, saudara dapat melihat seluruh tanah Yerusalem dan kota-kota sekitarnya. Disitulah Tuhan dicobai. Dengan sombong setan berkata, tunduklah kepada saya, sembahlah saya akan berikan kota ini kepadamu. Namun dengan rendah hati, Yesus berkata, karena tersurat. One night while I was sleeping, Memasuki kota, I had setelah kami melewati Jericho, kami memasuki negara Israel. Tiba-tiba di bus kami diberhentikan, dan sesudah pemeriksaan bus berjalan, tiba-tiba mendengunglah lagu ini. I heard the children singing, and Penumpang di dalam bus serentak terdiam. Tidak disadari, air mata saya berlinang. Istri saya pun saya lihat air matanya berlinang. Saya lihat ke depan, air mata mereka berlinang juga. Saya lihat ke belakang demikian. Saudara-saudaraku, saya teringat ketika saya masih kecil. Setiap sahabat saya mendengar kata-kata Yerusalem, Yerusalem, the holy city. Seperti rasanya kita tidak pernah memikirkan kita akan dapat menginjak kota Yerusalem dunia ini. Mendengar hal itu, terdengar bus diam, sunyi senyap. Dan kebetulan pada saat itu ketika kami memasuki kota Yerusalem, jam menunjukkan jam 5 sore, sehingga saudara bisa melihat bagaimana gedung-gedung dengan lampu-lampu dari kejauhan. Berjalan, lagu terus ditayangkan. Saya melihat semuanya terdiam dan meneteskan air mata. Saya dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka mungkin memperhatikan kota Jericho, di mana Yesus berjalan menuju ke gunung dan berpuasa selama 40 hari. Dan pada saat dia kelaparan, dia masih mempertahankan Tuhannya. Yerusalem yang kami sempat lawat adalah Yerusalem buatan manusia. Namun kita memandang kepada Yerusalem yang akan dibuat oleh Tuhan, yang berjanji untuk memberikan kepada kita apabila kita setia dan rendah hati. Hari Rabu kami mendengarkan berita kedukaan yang terkena kepada keluarga besar Hutauruk. Kami merasa sedih. Namun di dalam kesedihan itu kami mendapatkan pengharapan. Kenapa? Karena dalam cerita daripada riwayat hidup yang sepintas yang diberikan oleh salah satu saudaranya, saudara Jendar, dikatakan di mana saudara kami ini, Bapak Hotman Hutauruk, sering keluar masuk dari rumah sakit. Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk merubah dirinya tahun sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Dia bergantung kepada Tuhan. Setiap sahabat dia hadir di gereja lebih duluan daripada yang lain-lain. Dan setiap saat dia mendapat kiriman dari Amerika ataupun dari mana yang lain, dia asingkan 1/10 dari hasil penerimannya untuk perpuluhannya. Pengharapan itulah yang kami dapat tiap
pegang pada saat ini. Mengapa? Karena Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk merubah hidupnya dan mendekati dirinya kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak mengetahui bagaimana tiba-tiba high blood pressure saya tinggi. Saudara-saudaraku, selagi masih ada waktu dan kesempatan saudara-saudara untuk mewarisi Yerusalem yang besar, yang mana Tuhan janjikan kepada kita, marilah kita rubah diri kita. Surga yang kita akan ingin damba-dambakan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati. Bukan tempat orang-orang yang sombong di surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Diri saya sendiri. Apakah saya hanya ingin meninggalkan Yerusalem yang kecil yang dibuat oleh manusia, ataukah Yerusalem surga yang Tuhan sudah janjikan kepada kita? Sedangkan kami dan istri saya dan saudara-saudara yang lain menangis menginjakkan kaki di Yerusalem ciptaan manusia, menangis. Bagaimanakah dengan ciptaan yang dijanjikan Tuhan bagi kita? Suatu tantangan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Marilah kita merendahkan hati satu sama lain, menjadi anggota yang saling menghargai satu sama lain. Oleh karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Persediaan yang perlu kita lakukan adalah dengan kerendahan hati kita, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kita, dan menghormati satu sama yang lain, anggota Masehi Advent hari ke-7. Dengan demikian kita dapat layak mewarisi hidup yang kekal. Inilah doa dan pengharapan saya. Terima kasih.